Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Afifah dari kelas A6, mau menyelesaikan tugas dari Bunda Tati tentang tunanetra. Definisi tunanetra. Definisi adalah batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Tunanetra dalam bahasa Jawa artinya rugi, netra artinya mata atau penglihatan. Tunanetra adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ penglihatan. Sedangkan menurut KBBI adalah luka mata atau buta atau kurangnya penglihatannya. Menurut ahli tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatan secara optimal, dan dalam proses belajar tunanetra membutuhkan layanan khusus dan biasanya tergantung oleh auditif. 2. Identifikasi tunanetra. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Tunanetra secara anatomi menyangkut struktur anatomi dan fungsi mata, sehingga tunanetra adalah rusaknya organ anatomi yang disebabkan tergantungnya fungsi penglihatan. Identifikasi anatomi dibagi menjadi dua. 1. Secara medis. Tunanetra dikaitkan dengan penyakit dan kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra membutuhkan layanan khusus dan pengobatan. Yang kedua, secara estetis optometris. Ketunanetraan diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan sehingga terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Yang ketiga, kriteria tunanetra. Kriteria adalah ukuran yang menjadi besar penilaian atau penetapan suatu kriteria tunanetra dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kemampuan melihat. Kemampuan melihat sendiri dibagi menjadi 2, yaitu 1. Buta total, tidak bisa melihat sama sekali maupun gelap ataupun terang. Yang kedua, memiliki sisa penglihatan. B. Kurang penglihatan. Kurang penglihatan dibagi menjadi 5, yaitu 1. Hanya bisa membedakan gelap dan terang. 2. Dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Yang ketiga, penglihatan pusat. Yang keempat, penglihatan samping saja, hanya melihat pada bagian kiri saja. Yang kelima, penglihatan yang pada bagian-bagian tertentu tidak bisa melihat. Kemampuan yang dilihat dari persepsi cahaya. Kemampuan ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tidak ada persepsi cahaya atau buta total. Yang kedua, memiliki sisa pencahayaan atau bisa melihat bentuk, tidak dapat membedakan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mampu mengoreksi cahaya adalah yang dapat mengetahui dan bisa menunjukkan asal cahaya yang bisa melihat jari. Kemampuan melihat ketajaman penglihatan melalui sel teks. Kemampuan ini dibagi menjadi 4, yaitu tingkat ketajaman 20/20V sampai 20/50V per 6 meter per 16 meter, atau tingkat ketajaman penglihatan ini digolongkan menjadi tunanetra tahap ringan dan masih dapat menggunakan mata relatif secara normal kemampuan. Yang kedua, tingkat ketajaman 20/70V atau 6/20 meter sampai 6/60 meter. Pada tingkat ketajaman tersebut, tingkat ini objek yang dilihat dapat dilihat dengan alat bantu masih bisa dikoreksi dengan baik. Yang ketiga, tingkat ketajaman 20/200V atau lebih 6/60 meter lebih termasuk berat, tetapi masih bisa menghitung jumlah jari pada jarak 6 meter dan masih bisa melihat gerakan tangan dari instruktur dan hanya bisa membedakan gelap dan cahaya.
Penggolongan saat terjadinya ketunanetraan. Penggolongan ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal, terjadi pada ibu sejak hamil, menderita penyakit contohnya HIV, sifilis, dan cacar. Yang kedua, tunanetra pada saat kelahiran atau natal, kesalahan pada saat kelahiran, misal bayi sungsang, bayi kekurangan oksigen. Yang ketiga, tunanetra setelah lahir atau postnatal, terjadinya ketika bayi dewasa karena DM menjadi benturan, suka melihat matahari di siang hari, ataupun karena penyakit sifilis. Yang keempat, yaitu klasifikasi tunanetra. Klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Tunanetra dibagi menjadi 5, yaitu 1. Kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Yang kedua, kelompok yang ketajaman matanya kurang dan jelas yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang menjadi penglihatan pusat atau rendah, rentang penglihatannya sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh apa yang diharapkan. Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan yang buruk, kemampuan rentang pandangannya rendah, penglihatan pusat buruk, dan perlu alat bantu untuk membaca. Yang kelima, yaitu kelompok yang termasuk buta total. Yang kelima, yaitu karakteristik tunanetra. Karakteristik adalah gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi konsisten atau tetap dan mudah diperhatikan. Ketunanetraan yang dialami seseorang yang disebabkan terjadinya perubahan perilaku atau cara bersifat terhadap lingkungan. Hal tersebut merupakan hambatan untuk ketunanetra beraktivitas sesuai harapan. Karakteristik ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Karakteristik fisik. Kekurangan penglihatan dari lahir akan memiliki dampak yang mengganggu motoriknya maupun motorik halus dan motorik kasar seperti lari, jalan, menggerakkan badan. Mata tidak memiliki kemampuan normal. Bola mata tidak berkedip atau tidak bereaksi dengan cahaya. Pembalik mata tertutup. Sikapnya kurang baik, contoh menunduk terus, badan skoliosis, dan berdiri tidak tegak. Yang kedua yaitu karakteristik psikis. Seseorang dengan albino atau glaukoma sering menunjukkan tingkah laku ekstrim, ketidakmampuan yang berbeda antara buta dan low penglihatan, menunjukkan tingkah laku yang ringinity. Bab 2. Penyebab kelainan mata dari segi medis. Anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari dalam diri mereka sendiri ataupun dari luar diri mereka. Berikut adalah faktor-faktor penyebab seseorang mengalami gangguan dalam penglihatan. A. Prenatal atau sebelum kelahiran. Prenatal yaitu sebelum anak lahir, pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Prenatal ini bisa disebabkan karena 2 hal, yaitu faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi resiko anak mengalami tunanetra sebelum dilahirkan. Yang pertama, disebabkan oleh genetik atau keturunan, seperti penyakit retinitis pigmentosa. Penyakit ini merupakan ginjal sukar melihat di malam hari dan lama-lama akan menjadi penurunan penglihatan. Yang kedua, disebabkan karena adanya perkawinan sedarah
seperti perkawinan antara saudara kandung, anak ibu, anak ayah, mengakibatkan kecacatan dan pada anak yang dilahirkan. Yang ketiga, disebabkan infeksi kehamilan. Dapat terjadi akibat virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus atau terkena virus maternal, rubella, morbile, dan virus RLF. Yang keempat, disebabkan karena kelainan genetik. Dapat terjadi karena adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah. Yang kelima, disebabkan karena hamil di usia muda dan hamil di usia tua. Hamil di usia muda di bawah 15 tahun beresiko tinggi mengalami kecacatan karena tubuh ibu masih dalam proses pertumbuhan yang memerlukan banyak gizi sama dengan janinnya. Jadi, pemenuhan gizi untuk janin yang kurang tercukupi dan hamil di usia muda juga sangat besar kemungkinan ibu mengalami stres dan depresi karena ibu belum siap untuk memproduksi dan melewati proses persalinan. Hamil di usia tua di atas 40 tahun itu juga beresiko tinggi anak mengalami kecacatan karena kondisi tubuh yang lemah tidak sekuat pada usia di bawah 40 tahun. Yang keenam, disebabkan karena keracunan saat hamil biasanya cenderung ke faktor obat-obatan seperti penggunaan obat kontrasepsi dan juga kelebihan zat besi atau timbal seperti udang karena kerang hijau dan lain-lain, dan adanya penyakit menahun yang mengharuskan meminum obat-obatan seperti selama terus-menerus. Yang ketujuh, disebabkan karena penyakit kelainan semisal sifilis atau HIV/AIDS. Penyakit ini dapat menyebabkan tubuh ibu melemah dan mudah terkena penyakit lain yang membahayakan ibu dan janin. Yang kedelapan, disebabkan oleh virus seperti virus Toxoplasma. Virus ini biasanya berasal dari kotoran hewan, burung atau kucing. Bila ibu terkena virus, dapat mengakibatkan bayi yang dikandungannya mengalami kebutaan, autis berat, atau terlahir tanpa tenggorokan. Penyakit ini yang juga berbahaya yaitu tumor dan kanker. Namun sekarang sudah ditemukan obat imunitas yang akan divaksin ketika sebelum hamil agar virus tersebut tidak membahayakan janin kelak. Yang kedelapan, disebabkan oleh virus seperti virus Toxoplasma. Virus ini biasanya berasal dari kotoran hewan, burung atau kucing. Bila ibu terkena virus, dapat mengakibatkan bayi yang dikandungannya mengalami kebutaan, autis berat, atau terlahir tanpa tengkorak. Penyakit lain yang juga berbahaya yaitu tumor dan kanker. Namun, sekarang sudah ditemukan obat imunitas yang akan divaksinkan ketika sebelum hamil agar virus tersebut tidak membahayakan janin kelak. Yang kesembilan, disebabkan oleh anoksia atau kekurangan oksigen pada tubuh. Apabila ibu terkena anoksia, maka akan mengakibatkan kekurangan oksigen pada janin sehingga pertumbuhan otak janin akan terganggu. Yang ke-10, disebabkan karena pengalaman traumatik akibat ketegangan pada kehamilan sebelumnya atau depresi akan kelahiran bayi atau trauma akibat benturan-benturan saat kehamilan. Yang ke-11, disebabkan adanya penggunaan atau sinar X yang berlebihan. Ini sangat berbahaya juga bagi kandungan karena radiasi pada sinar X yang berlebihan dapat merusak sel kromosom pada janin sehingga berdampak pada kelainan dan kecacatan janin. B. Neonatal atau saat kelahiran. Neonatal yaitu periode di mana anak dilahirkan.
Beberapa faktornya yaitu anak lahir sebelum waktunya atau prematur, lahir dengan bantuan alat sungsang atau posisi bayi yang tidak normal. Posisi bayi saat kelahiran yang normal itu biasanya kepalanya duluan, tetapi kalau sungsang itu tangannya atau bisa pinggulnya duluan. Dalam segi medis, ketika dokter sudah menganalisa bahwa bayi yang akan dilahirkan pada posisi seperti itu, akan melakukan tindakan operasi sesar guna memperkecil resiko bayi lahir tidak normal. C. Yaitu postnatal atau setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat masa perkembangan. Pada periode ini, ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, keracunan, kekurangan vitamin, bakteri, serta kecelakaan yang bersifat ekstrim seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbeda, kecelakaan kendaraan, dan lain sebagainya. 1. Penyakit infeksi bakteri. Penyakit infeksi bakteri dan dari tuberkulosis atau TBC, virus meningitis, encephalitis, diabetes mellitus, juga penyakit panas tinggi yang menyebabkan kejang-kejang atau step, radang telinga atau otitis media, kemungkinan kemasukan air ketuban sehingga telinga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kalau dibiarkan, anak akan mengalami ketulian. Ada juga penyakit malaria, tropicana yang menyebabkan kejang-kejang. Bayi yang baru lahir perlu dijaga karena di usia bayi akan cepat terkena infeksi penyakit seperti panas tinggi, step. Penyakit ini sangat kronis karena membutuhkan pengobatan secara intensif. Penyakit ini terkena bayi maka akan menghambat perkembangannya. Yang kedua yaitu kekurangan zat makan, gizi dan nutrisi. Gizi dan nutrisi sangat dibutuhkan oleh seseorang bayi yang baru dilahirkan karena untuk memproses pertumbuhan sesempurna otak dan organ-organ penting lainnya. Ketika anak usia kurang dari 6 bulan, cukup kita berikan ASI atau air susu ibu. Karena usus anak belum sempurna untuk mengolah makanan. Jika dipaksa memberikan makanan berat seperti nasi atau buah yang di blender, ini juga mempengaruhi pencernaan anak. Mungkin saat ini kelihatan anak baik-baik saja, tapi dalam perkembangan, mungkin pada masa remaja, anak akan mengalami sakit perut karena pencernaan dulu tertentu dipaksa untuk mencernakan sesuatu yang keras. Maka itu seorang ibu yang setelah melahirkan, supaya air susunya banyak, biasanya orang zaman dulu mungkin harus minum jamu seperti bumbu pon-pon, kunyit, juga makan makanan yang bergizi seperti nasi, protein, mineral, sayur mayur, lauk dan pauk, dan buah, susu, vitamin-vitamin yang tercukupi. Yang ketiga, kecelakaan. Bayi yang baru dilahirkan pada masa perkembangannya harus benar-benar dijaga oleh orang tuanya atau pengasuh, karena bayi terlahir normal seperti biasanya. Tapi karena banyak kecelakaan yang terjadi pada seseorang bayi pada masa perkembangannya, karena pada masa perkembangan bayi rasa ingin tahu itu sangat tinggi, maka pada masa perkembangan bayi atau anak seperti itu harus benar-benar dijaga. Karena walaupun bayi tersebut terlahir normal seperti biasanya atau seperti anak-anak lain pada umumnya, tetapi seseorang bayi atau anak masih bisa mengalami kelainan karena kecacatan dari dalam diri bayi, juga dari luar diri bayi atau anak. Misal kecelakaan terjadi benturan, jatuh dari ketinggian, trauma kecelakaan. Anak di bawah 3 tahun perlu diperhatikan karena di usia seperti ini anak belum bisa memahami kalau itu bahaya. Yang keempat, keracunan.
Racun yang masuk pada tubuh seperti cairan-cairan, misalkan air reksa, pewangi pakaian, pembersih lantai, dan lain-lain, jika diletakkan tidak pada tempatnya akan sangat membahayakan anak. Racun ini memasuki tubuh anak melalui makanan yang dikonsumsi seperti makanan kadaluarsa, makanan basi atau busuk, dan makanan yang mengandung racun zebiktuatif. Racun ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh bayi atau anak melemah karena racun ini meracuni secara permanen, sehingga racun ini akan menyebar dalam darah dan bisa pula dialirkan ke otak sehingga menyebabkan kecacatan pada bayi atau anak. Yang kelima, penyakit mata. Penyakit mata ini ada beberapa macam, antara lain yang pertama, seropalmia, yaitu penyakit mata pada anak-anak yang berkekurangan vitamin A, atau anak yang diare terus-menerus sampai panas tinggi karena terlalu lama mengonsumsi susu dari botol lebih dari 5 menit, dan suka memasukkan sesuatu di dalam mulut sehingga dapat menjadikan media bagi bakteri. Yang kedua, traukoma, yaitu penyakit mata yang tidak hanya menyerang orang dewasa tapi juga anak-anak yang sedang dalam masa perkembangannya melalui virus yang bernama Chlamydia trachomatis. Yang ketiga, katarak, yaitu penyakit mata yang menyerang pada lensa mata sehingga pada lensa mata tampak keruh sampai tertutup putih. Penyakit katarak ini bisa disembuhkan pada cara operasi, tetapi jika dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan kebutaan pada mata. Yang keempat yaitu glaukoma, yaitu penyakit mata yang terjadi karena adanya cairan yang bertambah pada bola mata sehingga pada bola mata mengalami tekanan meningkat yang mengakibatkan bola mata seolah-olah menonjol keluar atau dalam bahasa Jawanya mendolo. Pada permukaan mata tampak keruh dengan warna putih merata akibat cairan mata, dan ketika penyakitnya kambuh maka cairan akan menjadi banyak sehingga membuat mata terasa gatal dan rasa sakitnya sampai terasa pada tulang sumsum belakang. Yang kelima yaitu diabetik retinopati, yaitu penyakit mata yang mengakibatkan gangguan pada retina dan penyebabnya adalah penyakit DM atau diabetes mellitus. Jadi pada retina tersebut penuh dengan pembuluh-pembuluh darah yang berdampak pada pengaruh sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan. Yang keenam, makular degenerasi, yaitu penyakit mata yang kondisi pada umumnya agak baik, di mana daerah tengah pada retina secara berangsur-angsur akan memburuk. Jadi anak dengan retina degenerasi ini masih memiliki penglihatan perifer. Yang ketujuh yaitu retinopathy of prematurity, yaitu penyakit mata yang dialami oleh bayi prematur. Jadi kondisi anak yang lahir prematur akan memiliki potensi penglihatan yang kurang akibat ditempatkan pada inkubator yang mana terjadi perubahan kadar oksigen sehingga dapat berakibat meninggalkan bekas luka pada jaringan mata. Selain itu, penyakit yang dapat mengakibatkan kelainan pada mata yaitu 1. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena pola hidup biasanya bisa jadi penyakit sistemik. Jadi penyakit hipertensi diabetes mellitus ini adalah termasuk penyakit berat yang dapat mengenai seluruh bagian tubuh manusia melalui aliran darah. Penyakit ini berkomplikasi
dengan penyakit lain. Jadi pada organ mata kasus ini dapat menyebabkan penyakit berupa retinopatia. Katarak ini semakin meningkat sesuai dengan namanya penyakitnya. Pola hidup seseorang pada pengendalian kadar gula dan kolesterol. Penderita penyakit diabetes mellitus ini juga dapat menyerang pada organ mata. Yang diserang biasanya akan timbul mata jadi katarak. Dioperasi pun bisa muncul kembali. Yang kedua yaitu hipertensi mengakibatkan arteriosklerotik erosi, mengalami penyempitan pembuluh darah atau bahkan pecahnya pembuluh darah pada otak yang memberikan gejala edukasi dan pendarahannya. Ketika pembuluh darah di otak pecah, maka akan terjadi pendarahan retina dan akhirnya terjadi penyumbatan arteri atau vena centralis retina yang menyebabkan gangguan penglihatan dari tingkat gejala ringan sedang sampai pada tingkat berat. Yang ketiga, oftalmopati endoktrin adalah kelainan endoktrin. Kelainan menyebabkan kelainan pada mata yang mengakibatkan kesulitan dan kekurangan atau bahkan berlebihan sirkulasi darah dalam tubuh. Misal, kasus hipertiroid ini akan timbunan lemak di belakang bola mata hingga mata jadi menonjol sehingga kelopak mata tidak bisa tertutup rapat. Yang keempat, infeksi sistemik penyakit mata yang disebabkan oleh virus, bibit penyakit yang dibawa oleh serangga, jamur yang menyerang selaput mata jadi infeksi. Dapat juga merusak organ-organ selaput mata yang tipis, bahkan dapat menyebabkan penyakit bergulma atau borok atau ulkas. Infeksi pada mata lama-kelamaan akan berkembang pada mata bagian dalam dan akan bisa mengakibatkan kebutaan. Yang kelima, radang konjungtiva atau bahasa ilmiahnya disebut konjungtivitis genore ya. Radang konjungtiva atau unjungtivis genoreka adalah infeksi karena tuberkulosis atau penyakit TBC, penyakit kelainan energi difteri, sehingga terjadi radang kornea yang luas dan dalam sehingga akan menjadi namanya ulkus dan borok pada infeksi. Radang karta luwes, radang fus karena rematik, luwes karena penyakit sifilis, penyakit yang kotorannya di kelainan terjadinya peradangan di retina dan kornea. Yang keenam yaitu kelainan genetik. Kelainan genetik banyak ditemukan pada kasus kelahiran bakal yang merupakan keturunan secara biologis. Misal pada kasus perkawinan saudara, dilarang perkawinan saudara antara seseorang anak dengan ibu, anak dengan bapak, adik dengan kakak. Hal itu berbahaya, namanya incest. Juga dilarang dalam agama karena dapat mengakibatkan kelainan pada anak. Kelainan genetik disebut dengan kelainan distrofi Turner. Yang ketujuh yaitu kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan terjadinya gangguan seperti terjadinya kebutaan. Gejala-gejala pertama, buta senja, kelainan pada sel-sel batang retina. Kekurangan vitamin A juga dapat menyebabkan produksi air mata berkurang. Ternyata menangis penting karena menangis mampu menjernihkan mata dengan menangis. Jadi kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan produksi air mata berkurang sehingga berdampak kekeringan pada konjungtiva. Selanjutnya, kornea menjadi kekeringan dapat mengakibatkan kornea ini mudah luka. Lupus
atau borok dapat sehingga menonjol dan kedokterannya stapiloma kornea. Yang kedelapan yaitu trauma. Trauma yang terjadi pada masa anak-anak dan seseorang dewasa, yaitu trauma dari zat tumpul. Yang kedua, benda tajam. Yang ketiga, zat kimia atau trauma sinar tajam. Yang keempat, trauma sinar listrik atau benda asing yang masuk ke dalam mata. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.